Mak Nana apa Mak Ike? Mbak Nana tadi mau pertama katanya. Oh, silahkan. Aku ya. Iya. Bentar. Boleh sih, sapa aja. Dan silahkan, siapa saja boleh. Tapi ini sampai jam 3 aja kan, Pak? Ya, sebentarnya Aku nggak terlalu. sudah kelihatan ini materi saya. Sudah, Mbak. Sudah. Ini saya bikin langsung seperti ini, Pak Dewa. Iya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Nanti besok silakan. dibesarin ya? Ya, besok dibesarin screen-nya. Selamat siang, Bapak Siang. Ibu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah Baik baik. semua ya, sehat semua ya. Sehat ya. Perkenalkan, nama saya Nurjana, saya dari Universitas Wijaya Putra. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai menyusun rencana pemasaran. Nah, sebelum materi ini saya mulai ya, alangkah baiknya Bapak Ibu kalau membawa handphone, silahkan handphonenya di silent ya, agar supaya fokus mengikuti materi yang akan saya berikan. Bahwa dalam menyusun rencana pemasaran, kita harus mengetahui beberapa konsep pengembangan produk ya. Selain itu, keterampilan mampu menyusun rencana pemasaran. Bagaimana kita mencikapi, menganalisa referensi, proposisi produk perusahaan dengan target pembeli. Selain itu, kita juga cekatan juga ya, mempelajari kondisi pasar yang sedang berkembang saat ini, dan merumuskan beberapa produk baru yang sesuai dengan perkembangan pasar saat ini. Contohnya di masa pandemik saat ini. Elemen kompetensinya adalah melaksanakan analisa ya, yaitu jadi threats itu adalah suatu ancaman di mana ada hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan pada pasar-pasar yang lebih besar, seperti termasuk pesaing kayak harga bahan baku dan tren belanja pelanggan. Untuk harga bahan baku misalkan di saat pandemi COVID ini seperti apa? Ibu Ika mungkin tahu? Harga bahan baku naik turun sih, Bu. Naik turun ya. Kalau tren belanjanya seperti apa kalau di masa pandemi ini? Apakah untuk konsumsi kebutuhan pokok sama konsumsi yang bukan kebutuhan pokok? Seperti halnya kayak pembelian baju gitu. Kalau tren belanjanya untuk saat ini sebenarnya melalui online shop yang lebih banyak digandrungi orang-orang. Kalau online shop itu lebih banyak ya mereka membeli ya daripada mereka ke mall ya. Iya, soalnya menghindari kerumunan juga. Menghindari kerumunan, oke. Yang kedua adalah opportunity, yaitu peluang. Jadi selama misalkan di masa pandemi, kita balik lagi ya ngobrol masalah pandemi, bahwa kita harus diri jeli sebagai misalkan sebagai pengusaha atau owner suatu bisnis, kita harus jeli melihat peluang. Peluang itu sebenarnya banyak, tapi kita harus mengetahui ya bisnis apa yang cocok seperti saat ini ya. Saat ini sebenarnya banyak bisnis ya, otomatis kalau di Surabaya ini bisnis kuliner itu nomor 1 ya, jadi perputaran untuk omset kuliner itu di Surabaya itu sangat menjanjikan sekali ya, karena semuanya sekarang kan serba digital gitu loh, jadi mereka kayaknya nggak ambil pusing mau masak sendiri apa gitu. Di zaman saat seperti ini mereka lebih suka pesan lewat GoFood, Gojek, dan lain sebagainya, dan itu pun pemasaran-pemasaran seperti foodies itu sekarang sudah banyak di Instagram gitu loh. Jadi dengan pemasaran digital yang modern saat ini, para konsumen itu sudah jeli mereview beberapa makanan. Terus yang ketiga adalah weakness ya.
Weakness ini berasal dari internal perusahaan. Contohnya termasuk siapa yang ada di tim suatu perusahaan itu, paten dan properti intelektual serta lokasi. Nah, ini menentukan kalau lokasi jauh misalkan dari keramaian, tetapi dengan didukungnya zaman yang digital ini, bisa mungkin semuanya serba terpenuhi gitu loh. Jadi kita harus tahu kelemahan kayak tempat atau properti dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah strengths, yaitu kekuatan yang kita dimiliki oleh perusahaan kita itu seperti apa, sehingga kita lebih baik gitu ya menghadapi beberapa kompetitor yang sudah masuk. Agar analisis SWOT tadi efektif, ya, pendiri dan memimpin suatu perusahaan itu harus terlibat secara mendalam. Dalam artian beberapa tugas ini bukan tugas yang bisa didelegasikan kepada orang lain, tetapi harus ada beberapa divisi dari manajer, supervisor, dan anak buah itu harus saling komunikasi. Yang penting di sini adalah komunikasi ya. Jadi suatu owner bisnis atau pemimpin perusahaan itu nggak boleh melakukan pekerjaan sendiri. Kenapa seperti itu? Mungkin Mbak Ika ada alasan? Tadi mengapa Pak Dewa? Kenapa pemimpin perusahaan itu tidak boleh melakukan pekerjaan sendiri gitu? Ya, supaya dapat masukan juga dari orang lain sehingga dapat perusahaan tersebut dapat cepat berkembang. Karena nggak bisa gitu mikir sendiri kira-kira aja gitu. Harus dapat masukan dari orang lain dan kerjasama tim yang baik. Kalau Pak Dewa gimana pendapatnya? Ya, karena sebagai seorang pemimpin itu kan memang tidak bisa bekerja sendiri. Kan mereka punya bawahan-bawahan yang memang si pemimpin itu akan mengambil keputusan terakhir. Tapi kan bawahan-bawahan ini yang lebih tahu tentang kondisi di lapangan, tentang kondisi pesaing sekarang seperti apa. Makanya pemimpin itu perlu masukan dari bawahan. Ya, Itu Mbak Nana. betul sekali. Betul sekali apa yang dikatakan Bika sama Pak Dewa ya. Jadi semuanya adalah berkesinambungan ya. Nggak mungkin seorang pemimpin itu semuanya melakukan pekerjaan sendiri ya. Terus buat apa punya anak buah itu ya kan? Dari anak buah tadi mungkin yang ada di lapangan itu semuanya saling sharing ya. Kenapa perusahaan ini mungkin kelemahannya di sini karena kompetitor ini sekarang semakin kuat. Nah, seperti itu. Nah, untuk hasil yang terbaik ya, untuk hasil yang the best, maka sekumpulan kelompok ini tadi harus memiliki perspektif yang berbeda tentang perusahaannya. Jadi kita harus sebagai business owner harus pandai-pandai memilih orang yang tepat ya. Dalam hal ini harus bisa mewakili berbagai aspek perusahaan ya. Mulai dari pelayanannya ya, penjualannya, sampai ke customer itu gimana, bagaimana handling objection-nya, bagaimana kalau menerima komplain handling ya, serta pengembangan produknya dan proses pemasarannya. Jadi setiap orang harus mempunyai bagian yang different ya. Jangan sampai bagian ini sama bagian ini tumpang tindih gitu loh. Nanti dalam pekerjaannya itu nanti akan nggak sesuai gitu. Jadi kita sebagai business owner juga tidak perlu melakukan analisis sepanjang hari ya. 1 atau 2 jam mungkin menginstruksikan anak buahnya itu juga sudah cukup ya. Jadi kumpulkan orang-orang tadi yang saya utarakan tadi dari berbagai bagian perusahaan ya. Pastikan mewakili perwakilan dari setiap unit gitu loh. Misalkan ada beberapa perusahaan factory garment. Jadi di situ ada unit processing, ada unit untuk maintenance mesinnya, ada unit pembukuan, ada unit accounting,
dan ada unit purchasing dan lain sebagainya ya. Terus kita juga ada beberapa pertemuan ya untuk mengetahui benar atau salahnya dalam suatu pekerjaan. Kenapa pertemuan untuk mendengarkan pendapat ini sangat penting ya? Mungkin Pak Dewa ada saran kenapa kok sangat penting selalu diadakan pertemuan? Pertemuan itu kan untuk mengevaluasi. Misalnya di tenaga pemasaran itu memang harus sering sekali mengadakan pertemuan-pertemuan. Misalnya antara pimpinan dan bawahan setiap minggu itu paling tidak disediakan waktu 30 menit sampai 1 jam lah untuk sharing apa kendala-kendala yang dihadapi di lapangan atau kendala-kendala seperti apa, atau kita juga lihat juga pesaing seperti apa pergerakannya. Nah, pertemuan-pertemuan seperti ini sangat penting karena apa? Karena pertemuan ini akan melihat membuat suatu gambaran bagaimana sih kondisi produk kita di lapangan, bagaimana sih kondisi peluang peluang bisnis kita di lapangan, dan strategi apa yang akan kita lakukan ke depannya agar bisa bersaing dengan pesaing. Seperti itu, Mbak Nana. Betul sekali yang dibicarakan sama Pak Dewa ya. Dan ini disarankan juga untuk meminta setiap orang mencatat ya. Mencatat dari semua itu tadi hasilnya, misalkan hasil yang di lapangan itu tadi, kita harus ada ide baru gitu loh. Karena kompetitor ini 2-3 tingkat di atasnya kita. Kita harus bisa tahu gitu loh, kelemahan kita itu gimana dan strategi apa yang harus kita capai gitu loh. Jadi setiap orang yang kita ajak meeting itu, kita mintain beberapa ide ya, untuk memulai sesuatu hal yang baru ya. Hal ini untuk mencegah costing itu tadi, dan memastikan bahwa semua pendapat itu didengar gitu loh. Jangan sampai ngomong di belakang gitu loh. Ternyata itu harusnya gini-gini. Nah, kita utarakan, kita ajak diskusi gitu loh. Bagaimana menghasilkan suatu produk yang benar-benar bisa mengalahkan kompetitor itu tadi, tetapi tidak mengurangi kualitas produk yang akan dihasilkan ya. Begitu juga dengan pelayanannya. Nah, setelah melakukan brainstorming selama 5-10 menit tadi, catatan-catatan yang dimiliki mereka itu jangan lupa dikelompokkan idenya gitu loh. Jangan sampai nanti beberapa ide tadi dicatat tapi nggak tahu spesifikasinya, idenya itu seperti apa. Jadi itu kita kelompokin. Oh, ternyata barang ini butuh misalkan packaging yang bagus. Ya, ide-ide packaging tadi dikumpulin gitu loh. Terus satunya lagi, ternyata ini butuh pelayanan yang cepat. Pelayanan yang cepat itu seperti apa sih? Apa yang kita sediain? Nah, itu dijadiin satu gitu loh. Jadi pastikan semua yang ada di meeting itu terdengar semua ya suaranya ya. Nah, setelah melakukan brainstorming itu tadi kan sudah mengelompokkan beberapa ide. Jadi izinkan siapapun menambahkan tambahan. Jadi tambahan pada titik tertentu jika ide orang lain itu memicu pemikiran ide baru. Mungkin sampai sini ada beberapa yang ditanyain. Kalau tidak ada, berarti kan sudah paham dan sepakat. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, di sini juga ada ancaman ya. Ancaman itu adalah suatu faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikannya, tetapi harus dipertimbangkan dalam untuk menempatkan rencana darurat dan menangani masalah yang terjadi. Seperti yang tadi kita bicarakan ya, adanya kompetitor. Misalkan memiliki pesaing potensial yang dapat memasuki pangsa pasar kita. Atau ada juga pemasok ya, pemasok bahan baku dengan harga yang kita butuhkan tadi itu ternyata di tempat lain itu lebih bagus daripada di tempat kita. Setelah itu bisa juga perkembangan di masa yang akan depan ya, di masa yang akan datang, teknologi bisnis kita itu bagaimana? Karena dengan kompetitor-kompetitor saat ini teknologinya semakin canggih, peralatan-peralatan yang didatangkan di pabrik melebihi dengan peralatan yang kita punya. Nah, kita harus tahu bagaimana kondisi di lapangan. Nah, selain itu perilaku konsumen untuk membeli suatu barang.
apakah barang misalkan kayak kue atau pakaian dengan kondisi yang saat ini ya, semuanya pada serba digital, pasti ngikutin gitu loh, mengikuti zaman. Kalau kita nggak mengikuti tren, kadang kita ketinggalan gitu loh. Dan pasar itu bisa menjadi suatu bagian yang sangat-sangat penting banget ya. Setelah itu peluang. Nah, tadi saya bilang ya, kita harus jeli-jeli membaca suatu peluang karena peluang itu merupakan faktor eksternal ya dalam suatu lingkungan bisnis. Peluang itu tadi cenderung berkontribusi pada kesuksesan bisnis kita. Semakin kita jeli membaca peluang ya, semakin bagus apa yang kita produksi. Jadi kita jangan menjadi followers ya. Kalau bisa kita menjadi leader yang menciptakan sesuatu yang baru. Apakah market bisnis ini berkembang? Apakah tren yang mendorong orang untuk membeli lebih banyak daripada apa yang kita jual? Ya. Seringkali kita juga harus mengadakan acara atau event. Event ini bagus banget ya, karena manfaatnya ini karena menumbuhkan pengembangan bisnisnya. Jadi bisnis itu tadi grow up dan dikenal oleh masyarakat luas. Setiap ada event, kita coba mensponsori satu atau dua event. Semakin banyak lagi ya, kita terkenal lagi, semua kita sponsori. Seperti itu ya Mbak Ike ya. Mungkin Mbak Ike pernah tahu event-event gitu, seperti kayak Pocari Sweet gitu ya. Banyak sih, tapi untuk saat ini sepertinya event-event adanya di online lagi. Ada di online. Apa kalau di online itu suatu produk itu bisa muncul sebagai sponsor gitu? Banyak Iya di bisa. handling itu. Biasanya kalau emang yang jualan itu udah jarang, tapi si MC-nya bakal memperkenalkan produk-produk yang support suatu event tersebut gitu. Gitu ya. Atau biasanya dapat kayak hampers gitu, gift bakal dikirim ke rumahnya. Jadi produk-produk sponsor tersebut bisa dinikmati sama pembeli-pembeli tiket event tersebut. Betul sekali Mbak Ika ya. Jadi event itu juga kita mengadakan seperti kayak memberi gimmicks ya. Jadi setiap konsumen tuh pasti teringat, oh produknya ini ya, pernah beli produk ini, dapatnya ini body lotion, ini bagus banget gitu loh. Pasti teringat banget gitu ya konsumen untuk suatu saat membeli barang tersebut. Karena mungkin setelah dipakai mereka merasa aman dengan barang yang akan dipakai. Itu otomatis timbul loyalitas untuk membeli dan dia tidak berpengaruh dengan produk yang lain. Kelemahannya adalah faktor negatif ya, yang mengurangi kekuatan perusahaan, yaitu hal-hal yang mungkin perlu ditingkatkan agar lebih kompetitif ya, seperti hal-hal apa yang membuat bisnis menjadi lebih kompetitif. Proses bisnis seperti apa yang harus kita perbaiki ya, apa kita stuck di sini aja ataukah kita mau membuka beberapa cabang agar supaya omset kita meningkat gitu Pak. Apakah ada aset berwujud yang dibutuhkan perusahaan seperti pendanaan atau peralatan gitu loh, dengan berkembangnya permintaan konsumen yang semakin banyak, apakah kita harus menambah alat atau enggak? Nah, itu juga perlu kita pikirkan karena itu termasuk kelemahan gitu loh. Seperti itu. Kekuatan, strength ya. Strength ini adalah poin internal. Poin internal dan positif dalam perusahaan. Contohnya seperti proses bisnis yang berhasil ya. Proses bisnis berhasil ini menggunakan apa? Untuk saat ini mungkin ada tim digital marketing ya. Digital marketing ini ada paid, promotion ya. Nah, itu semua pembayaran untuk beriklan itu seperti apa? Nah, itu kita bentuk tim supaya pemasarannya ini lebih luas gitu. Setelah itu aset apa yang dimiliki oleh tim kita? Seperti pengetahuan, pendidikan, jaringan, keterampilan, dan reputasi. Nah, itu semua SDM-nya perlu juga untuk pengembangan gitu loh. SDM ini harus kita ikutkan beberapa pelatihan supaya skill-nya tadi bertambah ya.
Setelah itu aset fisik yang dimiliki suatu perusahaan seperti pelanggan peralatan ya, teknologi, pendapatan dan paten produk itu harus benar-benar diperhatikan. Nah, ini saya ada beberapa pertanyaan ya. Di sini apa opini Bapak Ibu mengenai perencanaan pemasaran? Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Dan jelaskan menurut Bapak Ibu mengenai analisis SWOT ya. Nanti bisa dijawab dan dikumpulkan melalui email ya. Di sini sudah paham untuk tugasnya, Pak Dewa? Sudah Bu. Sudah ya. Sudah, nanti Ya. emailnya tolong dikabarin ya, Bu. Ya, emailnya saya taruh di chat ya. Oke. Oke, Baik. saya rasa itu aja penjelasan dari saya ya. Mungkin dari penjelasan tadi ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila tadi ada penjelasan yang kurang ya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Lanjut dulu ya ke Mbak Ika ya. Silakan Mbak Ika. Nanti kita sama-sama ya evaluasi ya. Deg-degan saya nih. Wah, nggak usah deg-degan, biasa Ayo, saja. semangat. Sudah keluar? Sudah? Belum, masih proses. Nah, sudah Mbak Ika. Bentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelatihan staf HRD. Perkenalkan, nama saya Dika Rahmanita, biasa dipanggil Ike. Nah, sebelum saya memperkenalkan diri dan menjelaskan lebih lanjut, saya ingin mengetahui pendapat Bapak Ibu mengenai tangga menuju kesuksesan ini apa sih? Kalau menurut saya nih ya, pencapaian kesuksesan itu ada tahapannya. Karena tangga itu kan semakin tangga itu ada yang berbelok-belok, ada yang tangga itu kita lewatinnya lurus, ada tangga itu lurus tetapi anak tangganya itu banyak gitu loh. Jadi di situ itu kita bagaimana meraih sukses itu tadi, kita harus tertatih-tatih menurut saya ya, dan itu harus mengikuti sebuah proses untuk menuju sukses. Terima kasih Bu Nana. Pak Dewa mungkin pendapatnya? Tangga itu pasti selalu naik. Tidak ada tangga itu turun. Nah, artinya tangga itu adalah kita mulai berproses dari bawah menuju ke atas. Artinya mulai dari dasar. Tidak ada langsung ke atas. Pasti di dasar dulu, udah itu sedikit demi sedikit akan menuju ke atas. Itu Mbak Ike. Baik, terima kasih atas pendapatnya Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Ya, berikut data diri saya. Seperti yang saya sebutkan tadi, nama saya Dika Rahmanita, alamat di Jalan Haji Saidi Guru di Gandaria Utara, lewat pekerjaan HRD, nomor telepon saya 0821 3235 7742. Baik, di sini saya mengambil judul unit di menerapkan pengembangan karir dengan deskripsi unit unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan penerapan pengembangan karir. Nah, berikut tampilan pertama dari SKKNI nomor 307 tahun 2014. Di dalam menerapkan pengembangan karir ini terdapat 3, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di sini di pengetahuan ada profil perusahaan, identifikasi pengembangan karir, dan peta karir. Salah satu contohnya di perusahaan saya, di PT Medlinks Asia Teknologi yang bergerak di bidang IT Healthcare. Nah, di sini pasti setiap perusahaan mempunyai visi dan misi, bagaimana cara pengembangan karir untuk karyawan tersebut, seperti mengikutkan
menyarankan karyawan mengikuti training-training baik yang ada di luar kantor atau di dalam kantor tersebut. Nah, untuk menunjang pengetahuan-pengetahuan yang ada, pasti akan ada keterampilan, yaitu seperti melakukan analisis dan pemetaan. Salah satu contohnya seperti bagaimana kita membuat ide-ide cemerlang untuk suatu produk, kita analisis dari awal sampai akhir, bagaimana kelemahan, peluangnya juga. Nah, dilakukan pemetaan-pemetaan juga sehingga produk tersebut dapat rilis di customer dengan baik dan benar. Terus untuk menunjang dari pengetahuan dan keterampilan ini tidak akan berhasil produk ini rilis dengan baik dan benar apabila kita tidak memiliki sikap yang cermat, teliti, dan komunikatif. Sikap-sikap ini berguna untuk menunjang kerjasama tim yang baik, sehingga apabila suatu tim itu sudah cermat, teliti, dan komunikatif, pekerjaan yang akan dilakukan untuk memproduksi suatu aplikasi bisa berhasil, bisa disukai oleh customer, dan klien-klien kita juga dapat merasakan kepuasan. Lalu di sini ada elemen kompetensi mengkomunikasikan kepada unit kerja terkait penerapan pengembangan karir, kriteria untuk kerjanya, ada bahan sosialisasi dan metode komunikasi penerapan pengembangan karir, disiapkan sesuai format standar. Yang kedua, penerapan rencana pengembangan karir dipaparkan kepada unit kerja terkait secara jelas. Nah, yang pertama, bahan sosialisasi dan metode komunikasi penerapan pengembangan karir disiapkan sesuai format standar. Contoh-contohnya seperti pendidikan, pelatihan dan kursus yang diikuti, prestasi kerja, dan faktor atasan, posisi pekerjaan yang dilakukan, situasi perusahaan, dan kesediaan atasan. Dari beberapa contoh yang saya sebutkan tadi, hal ini menunjang agar sosialisasi dan metode komunikasi di pengembangan karir suatu perusahaan ini dapat tercapai dengan baik, sehingga dapat menemukan goals yang baik, yaitu produk dapat diterima customer dengan baik. Nah, yang kedua, penerapan rencana pengembangan karir dipaparkan kepada unit kerja terkait secara jelas. Di sini saya membuat career planning. Nah, di career planning ini kita bisa menentukan edukasinya itu apa, pendidikannya itu apa, supaya cocok dengan pekerjaan yang ada di perusahaan ini. Nah, terus karyawan tersebut mempunyai motivasi apa, terus kesuksesan yang bagaimana yang diinginkan dari karyawan, apakah sudah selaras dengan perusahaan, ada career leader-nya, terus define goals. Nah, goals-nya itu harus sama, apa yang diinginkan dari karyawan, dari pemimpin, pemimpin suatu perusahaan tersebut, supaya goals-nya satu gitu, nggak berbeda. Apa yang diinginkan itu satu, sehingga yang diinginkan dapat tercapai. Kita juga harus mengetahui kualifikasinya, kita harus mengetahui kelemahan dan kelebihannya, supaya career planning ini bisa tersusun rapi, bisa terchecklist dengan baik dan benar, dan sehingga pengembangan karir dari suatu karyawan di perusahaan tersebut dapat berkembang. Nah, kita juga bisa melihat apakah karyawan tersebut dinilai kinerjanya itu seperti apa. Misal ada satu karyawan ada di below average, satisfactory, very good, excellent, outstanding. Nah, saya harapkan ini tidak hanya di perusahaan saya saja, karena semua pengembangan karir ini pasti berguna di institusi-institusi baik pendidikan, negeri, swasta, atau apapun itu. Baik, di sini saya sudah memasuki sesi Q&A. Saya ingin menanyakan bagaimana pendapat tentang perkembangan karir di institusi Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mau menjawab di sini langsung? Silakan. Contohnya pengembangan karir di kampus itu seperti apa? Apakah dosen atau karyawan stafnya mengikuti training-training gitu supaya skills-nya itu terupgrade, nggak di situ-situ aja. Gimana, Bu Nana, Pak Dewa? Nanti saya jawab
Itu ada evaluasi lembar post-test. Ada lembar post-testnya. Iya. Iya, nanti setelah Q&A ini saya akan membagikan lembar post-test kayak evaluasi bagaimana pengembangan karir yang saya jelaskan, atau ada masukan-masukan dari Bapak Ibu mengenai pengembangan karir yang baik sehingga dapat saya contoh gitu. Baik, apabila Q&A-nya, question-nya tidak mau ditanyakan sekarang, boleh ditanyakan melalui email. Nanti emailnya saya kirimkan melalui chat di Zoom ini ya Bapak Ibu. Siap. Ya, Mbak Ike. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ike dan Mbak Nana. Iya, Pak Dewa. Ya, saya hanya sedikit saja. Saya kira presentasinya berjalan dengan baik. Nanti pun saya harapkan pada waktu di uji kompetensi ya santai aja, tidak usah tegang seperti ini. Cuma ada di awal pada waktu memulai suatu presentasi, menganggap diri Mbak Ike dan Mbak Nana itu adalah trainer. Kalau Mbak Nana kan sudah terbiasa men-trainer banyak orang. Cuma di sini agar lebih komunikatif adalah ini kan pesertanya cuma 2 orang. Seandainya pesertanya ya ada lebih dari 5 orang, alangkah lebih baiknya kita cek satu persatu karena ini kan online. Kita cek satu persatu, ya cek satu persatu atas nama Mbak Ike, apakah hadir? Nah itu seperti kita seperti itu, ya seperti itu. Mbak Ike apakah hadir? Hadir. Gimana Mbak keadaannya? Apakah sehat hari ini? Mbak Ike, paling enggak kita sudah punya biodata singkat lah calon peserta. Ibaratkan kita sebagai trainer kan, calon peserta kita udah punya, paling enggak kita menanyakan biodata pribadi, bekerja di mana, seperti itulah. Itu pertama. Nah, masalah nanti pada waktu pertama di slide itu harus ingat uji kompetensi SKKNI nomor berapa, seperti tadi. SKKNI-nya, udah itu unit kompetensinya, kode unit kompetensinya, kode unitnya harus ada, udah itu judul unitnya harus ada, kan jelas nanti, oh berarti ini SKKNI nomor sekian yang dibahas nanti ini. Seperti itu. Siap, nah, Pak Dewa. Ya, interaksinya kalau Mbak Nana sudah terbiasa ya seperti itu, mungkin Mbak Ike karena Mbak Ike kan bukan tenaga edukatif ya. Nah, kalau Mbak Ike mungkin nanti diselingi di tengah-tengah Mbak Ike mempresentasikan sesuatu itu paling tidak ada interaksinya dengan gini. Biar tidak seolah-olah Mbak Ike aja sendiri yang bicara, pesertanya diam gitu. Mungkin di tengah-tengah berapa pokok bagian sudah dipresentasikan, Mbak Ike langsung ke audiens, kepada peserta. Artinya nanti biar ada komunikasi antara trainer dengan peserta. Mungkin seperti tadi, seperti Nana memberikan pertanyaan atau memberikan solusi pertanyaan juga bisa begini, melempar suatu isu, terus ditanya setiap orang, jadinya ramai, jadinya ada take and give-nya di dalam di dalam komunikasi di dalam acara tersebut antara trainer dengan peserta. Seperti Baik, itu. Pak Dewa. Seperti itu saja saya kira. Nah, nanti ingat pada akhirnya harus ada kesimpulan ya. Ada awal, ada kesimpulan. Kesimpulan itu paling tidak kita mengetahui dari pelatihan ini kemana sih tujuannya, nanti endingnya kemana, sehingga nanti peserta tahu, oh nanti akhirnya begini jadinya, seperti itu. Nah, lebih banyak memberikan contoh-contoh, dan paling tidak dalam proses yang paling penting itu adalah adanya take and give, adanya interaksi. Itu yang paling penting dalam suatu proses adanya acara trainer. Saya kira itu aja singkat. Bunda Harlis, silahkan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau dong gorengannya. Ini anak-anak kalau ada Pak Dewa gitu, Mbak Nana. Tuh, digituin. Dua-duanya tuh. Ini. Kakak sama iya.
Tapi kalau nggak ada Pak Dewa enggak. Tadinya sama Pak Dewa doang, heran deh. Main nggak asik. Yang lain nggak asik katanya. Saya nggak nyimak, saya baru nyampe saya nggak nyimak. Ya itu tadi Pak Dewa sudah sampaikan kalau Hujan deras ini ya, hujan deras kan? Bapak juga kalau belum di absen aja ya. Mbak Nana absen nggak? Nggak ya juga. Tadi lupa aku. Iya. Tolong seniornya aja lupa. Oh, saya orangnya dikit. Kalau yang banyak aku itu. Hujan deras, Rek. Oh kan kakak tuh. Hujan masuk. Hujan deras nih, makanya masuk. Makanya kalau ada Pak Dewa godain, nggak kakak sama. Tuh, makanya tuh, gitu mamanya dikejaran ya. Jadi intinya ya itu aja lupa absen ya. Interaktifnya udah bagus. Tidak bagus ternyata katanya nggak berani. Bagus itu loh. Pura-pura itu. Iya. Mbak Nana, hati-hati Mbak Nana. Pura. Udah lama Bun nggak presentasi. Terakhir kuliah kayaknya. Bagus kok, cuma mungkin karena memang bukan pendidik jadi ya tidak terbiasa aja. Iya. Santai maksudnya. Jangan. Iya, nggak apa-apa, udah itu bagus kok, udah yang minimal kan emang ini kalau dibayar, kalau bawa ini kalau dibayar nggak apa-apa mama, ikannya nggak jadi ya Allah Tuhanku, Masya Allah, ini anak 2 aja kayak anak 10 loh. Ini nggak dibayar mama, enak aja kalau dibayar. Mau nambah tak Bunda? Kan aku tuh 2, nih laki perempuan kalau berani nih, ini kakak 6 doang, wajahnya nggak ada. Barangkali Bunda mau nambah putra, mau nambah putra apa putri gitu? Nambah. Sudah tua ya Allah. Ya, kayak gitu aku aja ambil anak angkat. Aku aja kalau gitu Mbak Nana. Menawarkan diri jadi anak Berat angkat. kalau Mbak Nana yang diambil anak angkat berat. Loh, enggak berat. Enggak berat nanti Bunda. Ya toh. Jadi Justru nanti Bunda bingung milih calon mantunya. apa? Justru nanti Bunda bingung milih calon mantunya. Calon mantu kenapa calon mantu? Aku nggak denger. Mama nggak denger nih. Nanti justru Kenapa? kalau ngangkat anak aku nanti Bunda berat milih calon mantunya. Calon mantunya. Lah entuk sopo entuk bapak maksudnya. Oh, kalau Mbak Nana jadi anak angkat, kalau aku jadi mantunya aja deh. Oh, jadi mantunya itu loh. Kayaknya ini calon mantu. Kenapa iya aja sih? Pak Dewa ya, ini kayaknya calon mantu deh. Ya. Kenapa? Ika ini calon mantu deh kayaknya. Calon mantunya sopo? Warlis tadi bilang. Tadi Ika bilang calon mantu gitu. Oh, dia minta calon mantu ya? Iya. Iya. Oh. Yang mana anakku 2, laki perempuan soalnya. Ya yang laki Iya, ya. Yang laki udah punya pacar, Mbak. Aduh. Udah, harus piye? Iya, Loh, kan kan belum baru pacaran. Baru pacaran. Iya. Wah, bahaya ini Mbak Nana nih. Dukung aku Mbak Nana. Iya, dukung. Kan baru pacaran itu. Baru pacaran. Aduh, bahaya ini. Kompor. Anakku yang pertama udah mau nikah, Mbak. Ya kan belum, baru mau. Kan Kan belum, baru mau. Semangat Pak Dewa, kenapa jadi Pak Dewa tamu kita ini kamu? sevisi misi deh kayaknya ya. Terima kasih. Kenapa Mbak Nana? Aku sevisi misi loh sebelum kan mau nikah loh. Mau nikah kan belum tentu gitu loh. Maksudnya kan bisa aja nanti dideketin sama yang Oh lebih. gitu ya. Waduh. Emang Mbak Nana udah dikasih apa sama Ike tuh? Udah kasih ini Bun. Cinta. Aduh. Ini tadi padahal nggak ada yang share tentang nikah ya? Iya. Ya. Mungkin karena hujan-hujan, Bun. Gara-gara anak.
Gara-gara bunda loh, tak suruh nambah anak, kan tak suruh angkat aku jadi anak gitu loh. Mama tuh nggak denger loh, separuh dengernya. Lewatin aja. Iya, hujan deras banget, hujan deras. Jadi bapaknya instrukturnya ya. Intinya bagus sih, nggak apa-apa ya Pak Dewa, bagus ya. Udah, bagus. Bagus. Besok- Cuma besok itu anu ya, absensi aja. jamnya waktu kita itu ada stopnya gitu enggak ya dari asesornya? Maksudnya waktunya Pak Dewa. Waktu Berapa sih? apa Bu Mbak Nana? Waktu kita ini nerangkan itu, waktu kita presentasi, misalkan stop gitu, ada enggak kayak gitu? Enggak. Sepuas-puasnya. Nanti dievaluasi terakhir Bu. Ya, nanti prosesnya dari berjalan seperti biasa. Tidak di stop kok, tenang aja. Kalau polisi ya tengah jalan di stop. Pak Dewa polisi. Enggak. Pak Dewa polisi. Saya nggak bisa denger, nanti denger di rekamannya aja ya. Nggak ngomongin saya kan? Aman. Nanti ngomongin Bunda di belakang aja. Mbak Nana udah dapat caprian belum Mbak Nana? Waduh, siang pagi malam. Rahasia. Rahasia dong. Oh, no toh. Pantes kok beda Bunda ya. nggak boleh kepo. Bunda nggak boleh kepo. Oh, beda pantes Kan ya. sudah Aduh. punya calon mantu. Oh, ya. Oke. Mbak Ratna mana? Katanya mau masuk. Ada meeting. Dipanggil Jadi dia? Pak Komandan. Iya. Oh, di Iya. Oh, ya wis. Malam baru Pak Komandannya Ya. santai. Ya udah, ini sudah jam berapa loh? Aku nggak. Kalau saya sih santai. Oh, hampir jam 3 loh. Gimana? Mau ditutup atau gimana? Kalau ditutup Pak Dewa yang nutup. Ditutup. Oke. Ditutup nanti dilanjutkan di belakang. Ya, makanya ditutup Iya. terus rekodnya ditutup ini. Bilang kakak, Dek, habis ditutup Dek, Kak. Nah, sudah ya, Bu, Ibu ya, Ibu Nana dan Mbak Ike. Saya kira sudah bagus presentasinya. Cuma ada catatan-catatan sedikit aja yang tadi, biar nanti pada waktu uji kompetensinya biar lebih mantap lagi. Nanti kalau ada apa-apa silahkan bertanya di grup boleh, Japri juga boleh. Silahkan. Nanti kita semaksimal akan membantu. Semoga uji kompetensinya berjalan dengan baik dan benar. Sekian dari saya. Amin. Terima kasih. Selamat sore. Sore. Itu nanti kalau nggak jelas, Japrinya misalkan pas ingetnya malam gitu nggak apa-apa ta? Nggak Japrinya apa-apa, 24 Nana. jam ta? Iya kan 24 jam. Full All service. All service. Service.